Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi bersama saya Maisandi dari SD Negeri Cikandang Jati Gede Kabupaten Sumedang, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan kesiapan belajarnya, minatnya, dan cara belajar yang berbeda-beda pada setiap murid. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka dapat merasa nyaman belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan wali kelas sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bisa juga kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk,
sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan mengembangkan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain yang telah dipelajari di pendidikan guru penggerak. Koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 2.1. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu koneksi dengan modul 1.2. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Lalu dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak dan visi sekolah yang dicita-citakan. Dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan keadaan kelas yang kondusif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut harus ada keyakinan kelas yang disepakati dan diterapkan, sehingga murid memiliki sifat disiplin positif yang dilaksanakan dan diyakini untuk dapat terciptanya budaya positif dalam diri murid. Sekian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.